Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan mengulang materi yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu tentang not angka dan not balok. Tentunya masih di pelajaran seni musik. Saya langsung masuk kepada materi. Yang pertama adalah cara membaca not. Cara membaca not ini bagaimana diterapkan di dalam not angka ataupun di dalam not balok. Untuk lebih mudahnya, di sini saya membuat tabel agar mudah dipahami. Yang pertama adalah tabel untuk not angka, yang kedua adalah tabel untuk not balok. Sebenarnya not angka sendiri itu apa? Not angka adalah not yang penulisannya dengan meminjam huruf atau angka-angka dari 1 sampai 7. Nah, itu yang dinamakan not angka 1 sampai 7. Tentunya dia tidak akan dibaca 1, 2 dan seterusnya. Dia punya nama tersendiri di dalam pembacaan dalam not angka. Nah, kita mulai saja. Angka 1. Angka 1 di dalam not angka dibaca do. Sementara di dalam not balok dia tidak lagi dibaca do, tetapi dibaca C. Berikutnya angka 2 itu dibaca re. Di dalam not balok dibaca D. Angka 3 dibaca mi, di dalam not baloknya dibaca E. Untuk angka 4 dibaca F, angka 5 dibaca sol, sementara di dalam not balok dibaca G. Angka 6 dibaca la, sementara di dalam not balok dibaca A. Nah, yang terakhir ini adalah angka 7. Di dalam not angka dibaca si, sementara di dalam not balok dibaca b. Nah, saya lanjutkan saja. Mudah untuk difahami. Nah, di sini saya akan membahas tentang susunan not menurut tinggi rendahnya. Menurut tinggi rendahnya. Nah, saya mulai dari rendah menuju ke tinggi. Dari rendah menuju ke tinggi. Dari kiri ke kanan, mudahnya seperti itu kalau di dalam gambar. Nah, susunannya adalah seperti ini. Ada do, lebih tinggi lagi re, lebih tinggi lagi mi, fa, sol, la, si, sampai kepada not do, titik atas. Titik di dalam not angka itu menunjukkan titik yang berada di atas ataupun di bawah not dalam not angka itu menunjukkan tinggi rendahnya nada. Nah, do re mi fa sol la si do ini akhirnya kita bisa memahami bahwa not do dan not sol, oh tinggi sol. Di mana? Nah, di mana kok tinggi sol? Karena nanti begitu kita sudah masuk kepada notasi-notasi yang berikutnya, kadang kita ini harusnya kan tinggi ini. Nah, ini untuk lebih menjelaskan agar lebih paham adalah seperti ini. Nah, rangkaian ini, rangkaian dari do tanpa titik sampai do titik di atas 1, ini dinamakan oktav, atau lebih lengkapnya saya katakan ini adalah susunan not dalam sebuah tangga nada 1 oktav. Berarti apakah ada oktav berikutnya? Ada. Apakah ada oktav sebelumnya? Ada. Nanti akan kita bahas pada pertemuan tersendiri. Nah, lanjutkan jarak nada masing-masing. Jarak nada masing-masing not angka. Maksudnya masing-masing antara do re mi. Nah, apakah do re mi tadi tidak sama? Nah, oke, kita bahas di sini lebih detail, lebih terperinci. Nah, do re mi fa sol la si do itu tidak semuanya sama jarak nadanya. Tidak semuanya sama. Nah, ini contohnya. Nah, ini saya buat garis-garis lengkung begini
agar mudah memahaminya bahwa do dan re dan mi dan fa dan seterusnya. Nah, seperti yang sudah kita pelajari bahwasanya jarak nada ada dua, yaitu 1 dan setengah. Mana yang berjarak setengah, mana yang berjarak 1? Ini penjelasannya. Do dan re berjarak 1, re dan mi berjarak 1, mi dan fa berjarak setengah. Fa sol 1, sol la 1, la si 1, si do setengah. Untuk lebih mudah mengingatnya bahwa hanya ada dua not yang berjarak setengah, yaitu mi dan fa serta si dan do. Hanya ada dua saja. Apa artinya kalau di antara do dan re berjarak 1? Nah, ini untuk not yang berjarak 1, untuk not yang berjarak 1 dengan not yang lain, contoh do dan re dan mi misalnya. Nah, terdapat not di antara keduanya. Terdapat not di antara keduanya. Not yang berada di antara dua not tersebut dinamakan not belahan atau not sisipan. Ada not apa di sana? Nanti kita akan bahas pada materi selanjutnya. Kalau ini di dalam not angka, not balok. Dalam not balok apakah juga ada jarak 1 dan ada jarak setengah? Nah, ini di dalam not balok juga sama. Susunannya kalau tadi do, re, mi, fa, sol, la, si, do, ini C, D, E, F, G, A, B, C. Susunan dalam satu oktavnya sama. Hanya cara bacanya saja yang berbeda. Bagaimana jaraknya? Apakah juga sama dengan not angka yang tadi sudah kita bahas? Ternyata juga sama. Bahwasanya C dan D berjarak 1, D dan E berjarak 1, E, F setengah dan seterusnya juga sama, hanya ada dua not yang berjarak setengah, yaitu E, F serta B, C. Hanya ada dua saja, yang lain berjarak 1. Bagaimana penamaan not yang berada di antara dua not yang jaraknya 1? Apakah juga ada namanya? Untuk not yang berjarak 1 dengan not yang lain, terdapat not di antara keduanya. Not yang berada di antara dua not tersebut dinamakan not kromatis. Kalau di dalam not balok dinamakan not kromatis. Kalau di dalam not angka disebut not belahan atau not sisipan. Nah, sekarang ini sudah mulai paham ya? Kita coba melangkah ke seperti apa bentuk not balok. Ini kan sudah not angka, sudah do, re, mi, fa, sol, la, si, do dengan angkanya. Nah, sekarang bagaimana bentuk not balok? Kita bahas lebih detail. Bentuk not balok itu seperti apa? Seperti apa bentuk not balok itu? Ini adalah bentuk not balok secara utuh. Ini semua bagiannya ada. Dikatakan semua bagian berarti ini ada bagian-bagian tertentu yang punya nama sendiri-sendiri. Iya, benar. Nah, ini bentuk not balok. Ini kita bahas mulai dari yang terbawah saja. Nah, yang paling bawah ini bentuknya bulat atau mungkin lebih tepatnya bulat telur. Nah, bulat telur ini di dalam not balok ini dinamakan kepala not. Dinamakan kepala not. Ada sebagian yang menyebut head not, boleh, tidak ada masalah. Nah, berikutnya yang seperti garis ke atas, seperti garis ke atas ini dinamakan tangkai not. Ini dinamakan tangkai not. Ada juga yang menyebut neck knot, leher knot, boleh, tidak ada masalah. Tetapi juga ada yang menyebut tiang knot. Kenapa disebut tiang knot? Nah, kita coba bahas yang berikutnya dulu. Nanti dengan gitu kita akan paham kenapa banyak orang yang juga menyebut ini tiang knot. Nah, bentuk ini adalah bentuk yang dinamakan bendera not.
Akhirnya paham kan? Kenapa tadi disebut tiang? Karena ada benderanya. Tapi itu istilah saja, tidak ada masalah. Bendera not juga ada sebagai nyebut flag not, tidak ada masalah. Nah, ini adalah bentuk not yang pada umumnya ada. Dan juga ada yang umum yang lain yang seperti ini. Nah, kok terbalik? Apakah ini juga sama nama-namanya? Tidak berbeda, juga sama. Yang paling atas juga kepala not, ini juga tangkai not, yang ini juga bendera not. Sama, tidak berbeda. Cuman bendera kalau not kepalanya di bawah, dia berkibarnya di kanan. Harusnya kalau dibalik seperti ini, benderanya akan berkibar di kiri, tetapi tidak. Dalam penggambaran not balok tidak demikian. Benderanya tetap berkibar ke kanan. Nah, seperti ini. Oke. Nah, bentuk not di atas, ini keterangannya yang lebih agar kalian tidak lupa, boleh digunakan dalam penulisan not balok. Meskipun gambar not di bawah atau di atas ini terbalik, tetapi untuk gambar bendera tetap berada di sebelah kanan tangkai not. Nah, langsung masuk ke materi berikutnya, yaitu bentuk nama, nilai pada not balok dan tanda diam. Ini saya buat tabel aja biar mudah. Di sebelah kiri adalah tabel not balok, di sebelah kanan adalah tabel tanda diam. Nah, di tengah itu ada nilai. Kita mulai aja dari yang pertama dengan nilai 4 ketukan. Bagaimana bentuk nilai 4 ketukan pada not balok? Bentuknya seperti ini. Dia hanya kepala saja, tidak hitam, tidak bertangkai, dan juga tidak berbendera. Itu bentuknya kalau bernilai 4 ketukan. Sementara di dalam tanda diam bentuknya kotak menggantung pada garis paranada. Apa itu garis paranada? Nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Bentuknya kotak menggantung pada garis paranada nomor 4. Nomor 4 bagaimana? Nanti akan kita bahas pada pembahasan khusus garis paranada. 4 ketukan ini namanya apa dalam not balok? Ternyata nama dalam not balok dan tanda diam sama. Namanya adalah not penuh. Namanya not penuh. Kemudian contoh dalam not angka itu seperti apa yang bernilai 4 ketukan? Nah, seperti ini. Di situ saya umpamakan, saya contohkan not sol dengan di belakangnya ada titik 3. Kenapa titiknya 3 padahal 4 ketukan? Karena notnya atau kalau di sini tertulis solnya juga dihitung 1, jadi 4 ketukan. Jadi 4 ketukan. Cara membacanya seperti apa? Kalau di sini ada 3 ketukan, ini saya ketuk sol, akan seperti itu. Jadi sepanjang itu sol. Bagaimana contoh dalam not angka? Nah, not angka untuk tanda diam kita kan sudah mengetahui bahwa do, re, mi, fa, sol, la, si, do dengan ditulis angka. Nah, kalau contoh dalam not angka tanda diam seperti apa? Contoh tanda diam dalam not angka dilambangkan dengan angka 0. 0, 1, jumlahnya 1 nolnya, itu nilainya 1 ketukan. Bagaimana dengan not yang bernilai 4 ketukan? Mudah saja, tinggal menulis notnya sebanyak 4. Nah, menulis notnya sebanyak 4, tapi dia diam sepanjang 4 ketukan. Berikutnya saya lanjutkan, not yang bernilai 2 ketukan. Bentuk not baloknya seperti apa? Dia berkepala, tidak hitam, dan bertangkai, tapi tidak berbendera. Benderanya belum ada. Dalam bentuk tanda diam seperti apa? 2 ketukan. Nah,
kotak tapi terbalik. Dia berada di garis paranada, dia di atas garis paranada nomor 3. Nama not balok ataupun tanda diam apakah sama? Sama, namanya not setengah. Tentu untuk penulisan not angka sangat mudah kalau kita sudah mengetahui yang 4 ketuk dengan titik 3. Kalau 2 ketuk titiknya berapa? 1 saja. Pembacaannya seperti apa? Tinggal mi seperti itu. Tanda diam juga sama, tinggal menulis saja angka 0 sebanyak 2. Bagaimana dengan 1 ketukan? Seperti apa bentuknya? Nah, berkepala hitam, bertangkai tapi tidak berbendera. Beda kan dengan yang 2 ketukan? Kalau 2 ketukan kepalanya tidak hitam, kalau 1 ketukan kepalanya hitam. Bagaimana bentuk dalam tanda diam? Bentuknya seperti ini, seperti kilat. Tapi ya tidak seperti kilat persis, tidak, tapi hampir seperti itu. Namanya apakah sama? Sama. Namanya not 1/4 atau tanda diam 1/4. Penulisannya cukup lebih mudah lagi, tinggal menulis not saja, tidak perlu ditambah titik karena dia 1 ketuk. Nolnya juga cukup 1 untuk tanda diamnya. Bagaimana dalam not setengah ketukan? Bentuknya seperti apa? Nah, ini yang mungkin sedikit agak lain. Nah, dia berkepala hitam, dia lengkap. Bentuknya lengkap, berkepala hitam, bertangkai dan berbendera 1. Dan berbendera 1. Sementara dalam tanda diam bentuknya seperti ini. Lengkungannya hanya 1 saja. Nama keduanya adalah 1/8. Bagaimana penulisan dalam not angka? Ini yang sedikit berbeda dari not-not sebelumnya tadi. Dalam penulisan not angka seperti ini. Ini ada not fa. Saya berikan contoh not fa. Kemudian diberi garis atasnya 1 karena dia benderanya 1. Kemudian kok tanda tanya? Apa itu tanda tanya? Nah, tanda tanya ini saya membuat keterangan lain agar mudah untuk dihafal, bahwa dalam tanda tanya itu bisa berwujud not, bisa juga berwujud tanda diam, juga bisa berwujud titik, bisa. Jadi tanda tanya itu misalnya fa dan not sol, oh boleh. Not fa dan tanda diam setengah, boleh. Atau dengan titik juga boleh. Tetapi pada prinsipnya dua-duanya bernilai setengah. Jadi akhirnya kalau jumlah berjumlah 1. Bagaimana penulisan yang lain? Sama, boleh saja seperti ini. Nah, not yang lain dulu, atau tanda diam dulu, atau titik dulu baru notnya, juga tidak ada masalah. Bagaimana penulisan dalam contoh not angka? Juga sama, karena dia tanda diam berarti dia angkanya 0. Diberi garis atas 1, kemudian boleh not, boleh tanda diam, juga boleh titik. Nah, sebaliknya juga boleh penulisannya, boleh saja. Nah, ini sebagai yang terakhir, maksud saya yang terakhir ini adalah yang umum kita pelajari, yang umum adalah seperti ini. Nah, not 1/4 ketukan sama seperti not setengah ketukan, hanya benderanya beda, dia benderanya 2. Nah, kalau di sini juga sama, lengkungannya dalam tanda diam juga 2. Dua-duanya bernama not 1/16. Apa bedanya penulisan dalam not angkanya? Bedanya hanya pada garis atasnya. Garis atasnya kalau tadi not setengah ketukan 1, ini 2. Jadi seperti itu. Begitu pula penulisan-penulisan atau contoh-contoh yang lain. Bagaimana dalam not angka? Juga sama, tidak beda. Nah, oke. Nah, seperti ini yang kita bahas kali ini. Untuk pertemuan berikutnya, insya Allah kita akan membahas tentang paranada, kemudian penulisan letak-letak notnya. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini bisa menjadi kalian lebih mudah untuk
mempelajari tentang not, kemudian segera kita terapkan, dihafalkan, karena untuk menuju kepada garis para nada dan letak-letak not sangat berhubungan dengan apa yang sudah kita bahas kali ini. Dari saya sekian dulu, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.